Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kopi Pira. Bertemu lagi bersama saya Vicky Prasetyo dan rekan saya. Saya Indra Herlambang, bersama kami sudah ada Bang Rasman di sini. Dan kalau dari kemarin nih Vic, yang rame itu perbincangan masyarakat adalah tentang ditangkapnya Dr. Lee nih, dijemput paksa gitu. Betul. Ya. Dan kita semua melihat seperti apa prosesnya itu dari Instagram sang istri ya. Jadi Kak Reni nih semua prosesnya diupload di Instagram. Jadi langsung rame deh tuh. Ya mungkin bisa dijadikan sebagai menurut dia, oh ini kejadian sebenarnya itu seperti itu. Nah sekarang kita udah ada Bang Rasman Nasution, ini adalah kuasa hukum dari Dr. Lee. Nah, update terbaru Dr. Lee sudah kembali pulang ke rumah? Alhamdulillah, Dr. Richard Lee kemarin sekitar jam 8 malam sudah kembali ke keluarga dan proses hukumnya nanti kita ikuti untuk nanti penyerahan berkas ke kejaksaan. Kalau dinyatakan lengkap, kita akan jalani sampai proses persidangan. Jadi intinya bahwa yang saya protes itu adalah proses penangkapannya yang menurut saya tidak sesuai dengan konsep presisi Pak Kapolri. Harusnya itu seperti apa sih Bang ketika ada penangkapan ini? Begini, kan meskipun Dr. Richard Lee itu sebagai tersangka, tapi dalam konteks undang-undang, seseorang yang menjadi tersangka wajib disetarakan kedudukannya dengan warga negara biasa lainnya. Jadi belum ada yang harus istimewa. Jadi dalam proses penangkapan itu, idealnya dia ini karena ini satu, tidak berbahaya bagi keselamatan negara, tidak merusak atau menghina kepala negara, tidak menghina simbol-simbol negara, bukan terorisme, bukan faham radikal, maka idealnya dia dipanggil saja. Dipanggil dan saya dampingi. Nah, ini pada waktu itu status dia sebelum ditangkap itu adalah masih saksi. Sehingga pada waktu itu terjadi perdebatan antara saya dengan Kanit, Saudara Charles, untuk menunggu saya karena saya waktu itu masih berada di Semarang. Dan saya bilang tunggu saya jam 4 dan alhamdulillah saya sampai jam 4 di Palembang. Dr. Richard Lee sudah dibawa. Bang, mungkin gini Bang, surat panggilan mungkin sudah dilanturkan, sudah dilayangkan, tapi mungkin bisa jadi tidak mengindahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi, ini kan dengar-dengar dari informasi berita yang memang kita saksikan dan kita bisa lihat bersama bahwasannya Dr. Richard Lee ini kan sebelumnya ada barang bukti yang disita Bang. Nah saat barang bukti disita ini tiba-tiba menurut tadi keterangannya juga dari kepolisian digunakan dan diaktifkan kembali. Nah mungkin ada juga ini sedikit menggambarkan bahwa mengkhawatirkan menghilangkan barang bukti atau seperti apa dan lain-lain. Mungkin seperti ini bagaimana Bang menurut Abang? Jadi begini, kasus Dr. Richard Lee ini menjadi satu kasus baru yang akan menjadi pembahasan banyak pihak. Salah satu contoh saya mendapat pesan WA dari seorang pakar telematika atau informasi dan transaksi elektronik. Kenapa menjadi perdebatan? Pertama, kalau ada tabrakan mobil atau orang bahkan meninggal dunia dalam mobil itu, lalu kemudian mobilnya disita. Apakah mobil dapat dipakai, pinjam pakai? Jawabannya bisa. Oh bisa? Dan sering terjadi. Oh bisa Bang? Boleh. Mengajukan permohonan. Tapi kalau ada satu rumah dipolis lain oleh polisi, apakah boleh masuk? Tidak. Kan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi ini ada kondisi fisik yang sama-sama nyata, tapi berbeda dalam penerapannya. Perlu pendalaman hukum. Itu fisik. Tunggu. Apa yang menarik ini? Termasuk Hotman Paris, kemarin saya bilang jangan terlalu banyak komentar dulu Bang, karena ini akan saya dalami. Nah beliau juga undang saya nanti, kita akan bedah ini di tempat dia gitu. Nah apa itu?
Kalau fisik ada beda penafsiran, bagaimana dengan dunia maya? Dunia maya, Instagramnya Dr. Richard Lee itu memang disita oleh Krimsus Polda Metro. Iya. Apa itu? Instagram. Sementara Dr. Richard Lee dalam pengakuannya kepada saya dan kepada penyidik bahwa dia dengan kreatornya, Iya. ya, Saudara Hans, mereka memposting di Facebook, Oh. Oh. Otomatis keluar di Instagram. Karena di link sama dia ya. Ya. Ya, Nah, posting satu, pertanyaannya, muncul. Oke. seperti yang Herlambang bilang tadi, Indra Herlambang, kalau ini sudah di blok, sudah diambil oleh pihak Polisi. kepolisi, apakah tidak otomatis tertutup, terkunci? Iya. Nyatanya tidak terkunci, bisa masuk. Nah, Apakah ini kategori penyadapan? Apakah ini kategori pemalsuan? Apakah ini kategori pembajakan atau hack? Atau menghilangkan barang bukti? Inilah yang debatable. Baik. Tadi Bang Ini bilang akan ada kajian mendalam nanti Iya, di iya. pengadilan. Menarik Bang ini. Hotman ini katanya ada pendapatnya, boleh kita lihat Bang? Silakan. Boleh ya, ini dia dari Bang Hotman Paris tentang penangkapan Dr. Richard Lee. Kita lihat fakta visual. oh ya, ini tadi diberitahu kita sebelumnya juga ya, Indra, yang menjadi illegal access nih. Katanya Bang Hotman sendiri malah bilang ini malah ya kasus dan perkara yang baru yang Baru ya, unik ya. terjadi ya. Sepakat, Bang? Iya, karena itu maka menurut saya perlu dilakukan restoratif justice. Terobosan hukum di situ. Iya. Ya, Apakah ya, ya, ini harusnya menjadi kewajiban polisi untuk tidak bisa diakses orang lain? Iya. Karena ini bukan pembajakan gitu loh. Tapi kalau dia ada satu tim khusus untuk membobol itu lalu kemudian masuk, ini beda lagi ceritanya. Beda urusan. Tapi ini secara otomatis. Apakah ini dapat dibuktikan? Nanti akan dicoba oleh kreatornya Dr. Richard Lee. Insya Allah itu akan dapat dibuktikan, muncul ke permukaan. Bang, yang menarik begini, Indra. Ini kan perkaranya delik aduan ya, Bang? Iya. Pasti ada pelapor. Iya. Nah, kalau perkara Undang-Undang Pencemaran Nama Baik ITE, pasal 27 ayat 3, pasal 45, dan lain-lain dan semuanya. Itu kan edaran Kapolri yang terbaru adalah berusaha antara pelapor dan terlapor dimediasikan. Karena kan polisi juga dalam menyidik, pertama itu ada tahapan namanya penyelidikan sebelum akhirnya menjadi penyidikan. Udah ada mediasi nggak sih, Bang, sebelumnya? Nah, saya sudah tanya penyidik, Iya. informasinya sebelum saya sudah ada upaya mediasi. Iya. Tapi pelapornya Kartika Putri pada waktu itu, menurut Richard Lee itu terlalu berlebihan dalam permintaan perdamaian itu. Ada narasi-narasi, dalam konsep itu narasi-narasi yang menurut dia tidak pantas. Seperti terlalu menyudutkan, mengakui perbuatan, telah menghina Kartika Putri. Kan sudah berdamai, ya sudah lah. Iya. Ini kan kasus remeh-temeh gitu loh. Untungnya apa sih gitu. Dr. Richard Lee sudah bersedia. Nah, setelah saya jadi kuasa hukum, saya dorong lagi. Saya datang ke Krimsus, saya ketemu Kasubdit, saya ketemu dengan Kanit, saya obrolin. Supaya ini bisa kita carikan solusi perdamaian. Iya. Saya bahkan kontak dengan Kartika Putri melalui WA. Iya. Tapi beliau katanya mau ngobrol-ngobrol tapi tertunda-tunda. Akhirnya saya lihat ini tidak ada jalan keluar, ya sudah. Kita fight, dan makanya itu sekarang saya baru kemarin pagi ketemu dengan Kapolda Sumatera Selatan. Dengan DIR. Saya minta agar kasus ini juga di follow up. Karena tidak jauh beda dengan yang dilaporkan Kartika Putri. Bahkan kalau pendapat hukum saya ini lebih kental lagi nuansa pelanggarannya apa yang dilaporkan oleh Richard Lee. Mudah-mudahan nanti dengan di sana naik sidik, sini naik sidik, ya mereka bisa berdamai. Contoh kasus yang kedua, ini yang saya tangani juga ada yang agak lama sekarang, udah tahunan. Apa tuh, Hampir Bang? setahun, yaitu kasus Vicky. Hah? Dengan Angel Elga. Oh. Nah, ini juga butuh restoratif Iya, Bang, izin, Bang. justice. Nanti Nah. perkara ini biar kita bicarakan di ini kita lagi bicara. Maksud Dr. saya Richard gini, Lee. bagus ya, Bang, ya. maksud saya, Iya. karena ini ada pelapor, Iya. kasus ini jangan terlalu lama Iya. sehingga diperlukan ahli-ahli. Baik. Ketika ahli sudah ada memberi keterangan, secepatnya lakukan gelar agar ada kepastian hukum. Setuju. Itu maksud saya. Tapi Bang, berarti kalau nantinya ini kemungkinan untuk berdamai dengan pihak yang melaporkan, yaitu Ibu KP misalnya, Iya. itu masih mungkin ada, ataukah dari pihaknya Dr. Richard udah? Ya, kita prinsipnya ingin perdamaian. Iya. Kita prinsip ingin perdamaian, dan saya pun mewakili Richard Lee dan Dr. Reni, istrinya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan tim hukum termasuk sahabat saya, Dirkrimsus dan Kasubdit yang sudah memberi ruang sehingga klien saya ditangguhkan penahanannya. Baik. Tetapi yang menjadi persoalan, saya lihat ini masih ganjalan. Apa sih beratnya bagi Kartika Putri berdamai? Oke. Saya minta Kartika Putri dengan Richard
duduk dan Richard sudah mau. Baik. Jadi intinya berdamailah karena damai itu indah dan Islah itu baik. Dan itu ajaran agama. Itu. Dan di masyarakat langsung ada pro kontra nih ya terkait dengan apa yang kita lihat sekarang ini sedang dihadapi oleh Dr. Richard Lee ya. Coba kita lihat nih beberapa komen-komen netizen. Iya. Ada beberapa di sini, thank God. Kami respect dengan segala perjuangan Dr. Richard. Mulai detik ini mari sama-sama lebih menjaga kalimat lagi ya dok. Kami paham maksud dokter tuh ingin memberikan edukasi yang terbaik kok untuk semua orang masyarakat gitu ya. Semoga tidak terjadi lagi. Padahal Dr. Richard cuma mengedukasi ke masyarakat untuk berhati-hati ya. Jangan pakai krim abal-abal. Tapi ada orang yang penjarakan dan macam-macam. Tapi ada juga nih kalau merasa nggak salah harusnya nggak usah takut. Dan nggak akan sampai menghilangkan barbuk segala. Tuh ada yang langsung menganalisa sendiri ya, ujian buat Mbak Kartika katanya. Gitu loh Bunda, bukan masalah krimnya. Kalau itu aku dukung dokter, tapi pencemaran nama baiknya, maaf, kali ini aku pihak kakak Karput. Masing-masing kayaknya udah ada pendapatnya sendiri deh ya. Tapi balik lagi nih negara hukum sudah juga berjalan prosesnya. Dan sekali lagi Dr. Richard Lee juga sudah kembali ke rumah saat ini. Jadi ya kita teruskan saja, kita lihat nanti seperti apa. Bang, pasca kejadian kemarin kan kita melihat penangkapannya seperti itu Bang. Walaupun sebenarnya penangkapannya mungkin untuk dimintai keterangan dalam penyidikan. Karena setahu saya perkara ini walaupun punya hak subjektif dari institusi, sebelum adanya putusan yang inkrah itu ada aturan yang memang tidak bisa ditahan. Kecuali nanti setelah melalui proses persidangan. Tapi bagaimana Bang dampaknya Bang? Apakah sudah ada sedikit efek jera atau bahkan juga menjadi suatu perubahan yang baik justru buat Dr. Richard Lee? Oh iya pasti ya, Iya. pasti. Dan penjelasan Vicky ini sudah seperti lawyer sudah. Ya Dia kan, menguasai sekali. abang gitu. tahu sendiri bang, kalau lawyer mungkin kuliah di Nah, kampus, ini luar biasa. kalau Vicky ini magang langsung bang di penjara bang. Iya. Jadi begini, Prakteknya jadi langsung. Iya Bang. jelas apa yang dialami oleh Dr. Richard Lee memberi efek jera kepada dia. Iya. Saya memang sudah ingatkan Pak Dokter, kalau edukasi saja produk-produk Pak Dokter. Ya. Tidak usah review, tidak usah Yang lain. bawa lab produk orang lain. Biarkan itu urusan dari BP POM. Iya. Iya, Kalau iya, ada orang yang protes, lapor ke BP POM atau kepolisian. Iya, iya, Sehingga iya. orang beranggapan ini juga ada nanti dugaan kita persaingan bisnis. Jadi kalau Dan edukasi alhamdulillah pun juga, beliau bilang, sampai istrinya bilang, Bang saya titip setiap komen-komen Dr. Richard Lee ke depan, kata istrinya, kita akan diskusikan dengan Bang Rasman. Nah. Pada intinya kan Pak Dr. Richard Lee tidak paham hukum. Dia hanya berpikir edukasi, Dia edukasi. untuk kebaikan Edukasi. masyarakat. Pengennya Iya, tuh. tapi gini Bang, kesimpulannya obrolan kita pagi ini Indra, saya menarik kesimpulan. Apa tuh Fik? Seseorang itu bisa melakukan tindakan hal di luar nalar, di Iya. luar fokusnya Iya. karena satu hal. Apa tuh? Karena kondisinya dalam kondisi lapar. Bisa Waduh. aja, mungkin. Makanya kita butuh masak-masak, butuh makanan. Vicky tenang, kalau masalah makanan, Kopi Viral nggak usah kekurangan. Serius, Ndra? Kita tahu bahwa kita ini ada chef yang luar biasa di Kopi Viral kan? Wah. Abang belum kenal ya bang? Belum. Kita punya satu chef yang tatoan, agak jutek. Cantik nggak? Ya laki. Oh. Abang udah. Iya. Apa kabar abang sehat ya, Bang, Makasih, ya? Abang Melani. lapar bang? Iya, aman. Kalau Ada perintah chef, Bang. Melani, makan Kalau juga. deket Melani lapar. Oh. Kelihatannya gue kayak warung remang-remang ya. Abang, kebetulan kita ada chef. Siap. Lulusan dari master-masteran itu bang. Siap. Tatoan, orangnya jutek. Ramzi. Oh bukan, biasanya kan yang namanya terkenal Chef Juna. Sekarang Ini jadinya. plesetannya Chef Muna. Sama kenapa? Ya, mau Kalau di dong. sosmed, dia mesra. Di luar sosmed, suka nakal. Silakan, Chef Muna. Langsung. Asal lo tahu ya, ini bukan. Oke, selesai. Thank you. Asal lo tahu nih bukan tato. Apa tuh? Ini penyakit kulit menaun. Selamat Chef Muna. pagi. Sebelum kita masak-masak, kita ingin memberikan selamat ini. Ada nenek baru ini. Nenek baru. Hah? Ada. Biasanya kita panggil bunda. Ya. Tapi per hari ini diminta jangan dipanggil bunda. Mahet. Mahet itu apa? Om Maheti. Oh, Mahet. Bunda. Makasih banyak. Aduh, selamat ya Bun ya. Ini ngomong agak bokep ya. Iya, emang begitu. Mangga, Bunda. Oh, Mahet. Mahet, saya tahu. Apa? Si Olip ngambek belum disebut-sebut ini mau dijadi. Sabar ya, Lid. Sabar, Lid. Mahet, kemarin kata Abi Ramzi sempat ngumumin katanya dapat cucu baru. Iya. Cowok apa cewek, Mahet? Oh, itu cut dulu katanya. Hah?
Cut dulu, emang taping. Ini live. Ngatur. Astagfirullahaladzim. Dia ngatur, cut dulu. Dia lagi nanya sama dia. Terus dia gini, enggak, cut dulu. Emang Terus dia gini, taping. ini perasaan live deh. Cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Bayinya. Cowok. Alhamdulillah. Senang. Oh ya, alhamdulillah. Sekarang yang ditanya bukan Afi enggak. Mana cucu? Oke. Selain Bunda Hetty, kita juga kedatangan. Saya boleh ikutan nggak? Boleh. Sekarang istri saya lagi hamil 2 bulan. Nanti kan hamilnya makin besar. Kan saya harus bisa masak juga buat istri saya. Saya mau belajar masak boleh? Boleh. Makasih ya. Boleh. Kalau gitu, mumpung juga ada Olivia Tommy. Ini sih masternya ya. Kamu jadi juri ya, Seng ya? Oke. Ini biarin mereka pemula-pemula masak ya. Kamu jadi juri. Apa ini? Kenapa Eno? Bini lo Jangan ada pada di sana. segenit ya. Gue lempar minyak panas lo berdua ya. Kesel sama lo berdua. Oke. Ini pemirsa Kopi Viral, sekarang kita ada di acara Lapar Chef. Ya, saya sebagai chef jurid. Di sebelah saya ada juri tamu Queen of the Pressure Test. Yang udah 8 kali dapat pressure test. Diajak kompetisi memasak di radio sebelah. Oh iya. Juri, saya boleh kasih sesuatu masukan? Ini Boleh nggak saya peserta ya? ngelihat chefnya biar saya bisa kenal, Boleh, tahu. boleh, silakan. Saya belum pernah ngelihat muka chefnya. Olivia, 3, Olivia. 2, 1. Boleh sedikit. Cantik. Hei, kamera dong, gua dong. Enggak. Gua dong, gua bukan. Gua mau buka dong. Jangan. Kamu apa sih? Jangan. Emang apa? Aduh, ini acara kita udah banyak banget teguran KPI gara-gara. Hah? Aku lihat. Jangan tak kulitin ikut. Kasih Olivia. Sekarang dengerin. Sekarang katanya kata si papa. Iya. Aduh, tidurnya sama nenek-nenek. Terus kita bilang gini. Enak aja. Mama juga tidur sama kakek-kakek. Vicky, sini deh, sini, Bayu, sini. Apa sih? Gua mau nanya dong. Sini sama dong. tunggu, nih gue tahu nih. Kenapa? Nih orang, nih, belum ada cucu bawel, apalagi udah ada cucu. Bukan lagi. Cuma pertanyaannya gini, kalau nenek-nenek sama kakek-kakek tidur satu tempat tidur, dingin dong tuh ranjang. Oke, kita pengen lihat ini ada bakal visual dari kompetisi masak ala Olivia. Ini dia. Olive, hah? Luar biasa banget. Iya. Nah, sebelum kita mulai kompetisi masak pagi hari dan kebetulan kamu jurinya, saya pengen nanya banget ya sama tayangan yang tadi, oke? Apa Udah yang jangan telah dulu, kamu- Nek. Ntar lu bentar, nenek main kompor dulu dari tadi. Orang belum mulai, udah dihidup-hidupin kompornya. Supaya panas cepat. supaya Oh panas. gitu. Ini apa? Belum, Belum. tim lu nggak Bunda. salah. Ini bukan memutih ketek. Oke, saya mau nanya. Saya kan sudah makan asam garam megang acara talent search atau kompetisi. Pengen nanya, ada rasa penasaran. Itu settingan create dari tim atau memang atas inisiatif kamu sendiri? Jujur kalau menurut aku ya. Ini lomba masak bukan lomba bikin rumah. Yang ditanya Olivia. Aduh. Apa? Nggak ada setting. Memang spontan kamu sendiri Iya. mengambil keputusan itu? Iya. Oh, bukan ada di setting, di create supaya seru? atau- Enggak ada sama sekali. Kamu berani mengambil keputusan itu gitu? Iya. Keputusan yang berat. Tapi kamu sedih nggak kalau lagi dimarahin begitu? Hah? Lo nanya apa? Sedih nggak kalau lagi dimarahin gitu? Lo Sedih. nangis gak kalau lagi diomelin dimaki-maki Kalina? Ini kompornya udah panas. Ini udah panas nih. Oke. Jangan Masak ya. masak dulu. Oke, silakan kasih peraturannya, Lip. Silakan kasih peraturannya. Jadi tantangan hari ini challenge-nya Kamu tuh jawab banget ya. Oke, terus. Ayo Lip, bikin bulgogi beef bowl. Bulgogi ya. Apa? Bulgogi beef bowl. Bulgogi. Beef bowl. Wah, lu pasti menang berdua. Kenapa emangnya? Lo orang tua gak ada yang ngerti itu makanan apa. Oke, terus. Oke, ya. Bulgogi ya. Oke, Siapa yang paling enak? Mohon syaratnya- maaf, Chef. Ini dilihatnya dari bagaimana keindahannya atau memang rasanya saja? Sistem penilaiannya gimana? Ya. Platingnya atau rasa atau Ya. semuanya? Semuanya kali ya? Karena Iya, makanan itu semuanya. kan seperti cewek, ya kan? Ada yang dilihat dari keindahannya atau rasanya. Kalau lihat dari keindahannya, gue udah pasti gagal. Tapi kalau dari rasanya, gue pasti menang. Nanti
sebentar. Kenapa? Nanti instruksinya dari saya, jadi pesertanya ngikutin. Oke, instruksinya dari chef ya. Oke, tunggu. Oke, kita mulai ya. Jadi tantangannya sama pertanyaan dikasih sama Chef. Iya. Chef, kalau Chef kasih pertanyaan, saya adalah jawaban dari pertanyaan Chef. 3, 2, 1, mulai. Ayo Bun, ayo Bun. Pertama tumis bawang bombay sama margarin dulu. Tumis bawang bombay sama margarin. Butter. Oh, butter. Ya, Oke. terserah itu apa ya. Ya, tumis bawang bombaynya. Bawang bombaynya diiris. Bawang bombay Diiris tipis. Diiris tipis. Bawang bombaynya diiris dulu. Ya, bawang bombaynya diiris tipis. Bawang bombaynya diiris tipis. Apakah betul itu dagingnya sudah di siram kecap itu ya? Boleh. Boleh. Oke. Dagingnya masih beku. Lihat nih, gua sama Bunda nih. Oke. Bawang bombay diiris tipis. Iya. Profesional lihat sama Bunda nih. Satu ngiris, satu nonton. Nah, lihat nih. Baik, Bun. Oke, kita tunggu. Bawang putih juga? Iya. Ya, tapi udah ada yang blenderan. Bawang putih boleh boleh yang digunakan blender. yang sudah dihaluskan Iya, ya. boleh. Ya, elah. Ya. Bawang putih boleh digunakan yang Yang sudah sudah dihaluskan. dihaluskan. Oh, enggak mau dimasak. Iya. Masukinnya biar enak semuanya. Kamu tuh masuk babak berapa sih waktu kemarin itu? Jadi sampai 7 besar, terus dieliminasi, terus dipanggil lagi ke 7 black team. 7 besar. Akhirnya kamu mengambil keputusan untuk Oh enggak, 7 besarnya kan udah dieliminasi. kamu 17 besar eliminasi. Ya, terus Oke. habis gitu dipanggil lagi ke black team, terus baru memutuskan. Oh, semacam kayak wild card gitu ya. Iya. Masuk lagi, terus pas Iya. masuk akhirnya baru kamu mengambil keputusan itu. Pak MC. Apa? Pak, ada yang berantem, Pak. Kenapa? Bawang merah sama bawang putih lagi pada ribut, Pak. Apa bahaya nih, Pak? Apa masalahnya? Apa, Cep. Pak? Chef, tapi memang waktu kamu datang ke Jakarta itu, kalau dari rumah kamu... Kalau bawang bombaynya udah layu, boleh masukin daging. Oke, saya ulang. Tadi Chef Olive mengatakan kalau sudah layu boleh dimasukin daging. Daging. lain Dimarinasi sama bumbu-bumbunya ya. Apa? Dagingnya dimarinasi sama bumbu-bumbu. Dagingnya dimarinasi. Marinasi itu apa sih, Chef? Rendang gitu. Direndam bumbu. Direndam? Dibaluti bumbu. Oh, oke. Jadi lumuri bumbu. Iya. Kamu itu memang dari kecil ataupun juga masak? Hobi masak. Hobi masak dari kecil? Terus akhirnya ambil itu nggak? Semacam kayak pendidikan khusus masak atau? Nggak ada sih. Nggak ada? cuma hobi-hobi. Hobi aja. Iya. Oke. Akhirnya ketika kamu memutuskan untuk keluar, masih beku. Lagi masih beku kayak hati lo beku. Si Bunda, gua kaget loh. Gua pikir Bunda udah jago masak. Itu daging. Gua bilang, Bun, ayo gua goreng-goreng, lu marinasi dulu. Dicemplungin sama kertas-kertasnya. Gak apa-apa guys, nanti kalau ada rasa kriuk-kriuk itu berarti rasa kertas ya guys. Jahenya juga. Jahe. Aduh, alemnya. Ini belum dimarinasi. Iya, belum dimarinasi. Udah. Cep. Banyak nanti kasih. Ibu-ibu, kan? Saya sering dengar kata marinasi ya, itu bahasa keren. Bahasa kita itu dilumurin, diaduk-aduk. Iya. Chef, emang Chef waktu datang ke Jakarta, emang bilangnya Chef itu mau kerja ya, bukan mau ikut lomba. Oh, iya. Berarti Chef bohong dong sama orang tua. Bener nggak? Bener. Tapi emang kenapa sih bisa memberikan alasan kayak begitu? Kenapa nggak ngomong jujur aja? Itu juga yang pengen saya tanyain. Kenapa pakai ngebohong gitu? Kenapa nggak jujur gitu? Soalnya awalnya emang nggak pede ikut acara ini. Jadi ya udahlah, diam-diam aja, nggak usah kasih tahu siapa-siapa. Terus siapa tahu keterima ya kan gitu. Nah, pas orang tua tahu tuh setelah kamu udah mereka nonton tayangan atau sebelumnya? Setelah tayang baru tahu. Nih pasti menang nih. Mohon maaf Chef Olive, saya pindah situ boleh nggak? Nenek-nenek lebih meyakinkan. Waduh, Bun, gimana kita Waduh. Tapi mohon maaf ya, kita tadi disuruhnya bulgogi. Nek, itu bukan bulgogi. Apaan? Nek. Itu semur.
Ini lo kesia dapat partner. Kenapa, Bang? Lu di dapur orang biasa di material lo. Gua biasanya nggak ngeliat bawang, lihat semen ya, Say. Ya. Ketika kamu memutuskan untuk keluar, ada rasa nyesel nggak? Enggak sih. Enggak. Emang tekanannya awalnya- kuat banget. Ya ada lah. Cep, aku mau Iya. tanya boleh nggak? Apa? Maaf ya, Cep. Ya, Cep udah punya pacar apa belum sih? Cep, ada deh. Ada deh, repot lu. enggak, Cep. Usianya berapa kalau boleh tahu? 24. Muda banget, cuma beda 6 bulan sama aku loh. Muda banget. Kamu Aries? Aries? Bukan. Oh, Libra. Libra. Oh, Libra cocoknya sama Aries, Cep. Nih, yang ini kayak bubur sumsum benyek begitu. Bukan, emang dia modelnya kayak begini. Oke, kita lihat ya. Masih proses. Sambil menunggu, ini makanan apa namanya? Apa namanya? Bulgogi. Kamera lihat nih kalau profesional nih. Mas Bun, geser Bun. Oh. Nih, kalau orang biasanya kalau chef yang beneran, ini yang lompat. Kalau ini enggak, ini gua pegang, gua yang lompat tuh. Oke, kita lihat.